Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Nabila dari Ekos 18A. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem moneter internasional. Masuk ke dalam pengertian sistem moneter internasional. Sistem moneter internasional adalah suatu sistem yang memungkinkan suatu negara dapat saling berhubungan satu dengan yang lain. Sistem moneter internasional menunjukkan seperangkat kebijakan, institusi, praktik, peraturan, dan mekanisme yang menentukan tingkat di mana suatu mata uang ditentukan dengan mata uang lain. Suatu sistem moneter internasional yang berjalan dengan baik akan melancarkan perdagangan dunia, arus investasi asing, dan interdependensi global. Masuk ke sistem moneter internasional. Standar emas dari 1821 sampai dengan 1914. Terdapat dua konsep tradisional mengenai mata uang. Yang pertama ada nilai mata uang yang tertera, yaitu nilai nominal sama dengan nilai logam pembuatnya, yaitu nilai intrinsik. Dan yang kedua yaitu nilai mata uang yang tertera tidak ada hubungannya dengan nilai logam pembuatnya. Yang kedua ada standar kurs tetap, yaitu standar ini identik dengan sistem Bretton Woods yang menerapkan standar dolar emas. Dan yang kedua yaitu bank sentral secara aktif akan menarik atau melepaskan cadangan mata uang pada saat mata uang mengalami depresiasi atau apresiasi. Ada standar kurs mengambang. Ada dua, yaitu kurs ditentukan berdasarkan interaksi permintaan dan penawaran dari mata uang. Dan yang kedua yaitu ada dua macam kurs mengambang, yaitu free floating yang tidak memerlukan cadangan devisa dan managed floating yang memerlukan cadangan devisa. Yang selanjutnya ada standar kurs alternatif. Ada tiga macam, yaitu bench exchange rate mendasarkan nilai mata uang dengan satu mata uang atau sekelompok mata uang yang merupakan mitra dagang utamanya. Yang kedua yaitu basket exchange rate, yaitu nilai mata uang ditetapkan berdasarkan sistem paket pengumpulan yang berperan untuk membiayai perdagangan dengan tujuan stabilitas mata uang. Dan yang ketiga yaitu sistem dewan mata uang, yaitu CBS, yaitu manajemen nilai tukar mata uang oleh satu lembaga keuangan resmi yang diberikan wewenang mutlak untuk menerbitkan atau mencetak mata uang dasar. Masuk ke dalam bimetallism sebelum 1875. Bimetallism yaitu penggunaan standar ganda dalam pembuatan uang logam bebas yang meliputi emas dan perak. Inggris menggunakan bimetallism hingga 1816 setelah Perang Napoleon. Amerika Serikat mengadopsi bimetallism dengan coinage dan mempertahankan sampai 1873. Prancis menggunakan bimetallism dan mempertahankan dari Revolusi Prancis hingga 1878. Cina, India, Jerman, dan Belanda menggunakan standar perak. Dalam bimetallism, emas dan perak digunakan sebagai alat pembayaran internasional dan kurs tukar di antara mata uang ditentukan dengan isi emas dan peraknya. 1870 pounds Inggris versus Franc Prancis, yaitu standar emas. Franc Prancis versus Jepang, yaitu standar perak. Masuk ke sistem Bretton Woods. Sistem Bretton Woods dihasilkan dari pertemuan 44 wakil negara di Bretton Woods pada Juli 1944. Lembaga yang dihasilkan yaitu IMF dan EBRD atau World Bank, yang keduanya mempunyai tanggung jawab yang berbeda. Sistem Bretton Woods berusaha mencegah berulangnya nasionalisme ekonomi dengan kebijakan deskriptif, memiskinkan negara tetangga, dan mengarah pada kekurangan peraturan-peraturan yang jelas atas terganggunya permainan selama perang. Standar tukar dolar berdasarkan emas menjadi tidak efektif karena menghadapi kebijakan moneter ekspansif yang meningkatnya inflasi di Amerika Serikat. Pada 1970, US dollar overvalued khususnya relatif terhadap GDM, memberlakukannya biaya
memberlakukan biaya tambahan impor sebesar 10%. Untuk mengatasi retaknya sistem Bretton Woods, 10 negara utama bertemu di Smithsonian Institusi di Washington pada Desember 1971. Selanjutnya ada siklus bisnis internasional. Siklus bisnis internasional yang pertama yaitu ada ekspor, yang kedua ada lisensi atau franchising, dan yang ketiga yaitu ada distributor atau trader, dan yang keempat yaitu representatif atau branch, yang kelima yaitu kontrak manajemen atau manufaktur, dan yang keenam yaitu Foreign Direct Investment yaitu FDI. Ada 3 strategi yaitu merebut pangsa pasar yang lebih besar, efisiensi biaya produksi, dan meningkatkan daya saing.